Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 102. Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu yadkhulu fi syirki kafatan wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuhnya bagi. Quran surah ayat 11. Pokoknya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Jemaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kadang kita bisa bertemu di masjid yang berbahagia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan menggunakan bukan Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara jelas akan bertimbang melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Salawat dan tasbih kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah berikan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat hari ini disingkat sama yang baik khutbah Jumat dengan judul hikmah berkorban hewan kurban. Apa hikmah berkorban hewan kurban di hari raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah 6 Juni hari ini? Dia yang dapat dilihat pada tiga aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Aspek spiritual, hikmah berkorban ialah dengan berkorban kita menghidupkan dan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim berkorban atas anaknya Ismail, dan secara menjaga Nabi Ibrahim sumber berada dalam berkorban. Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor. Hikmah kedua, yaitu dengan berkorban
kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertobat, maka kita dapat mensucikan sebagian harta kita dalam bentuk menyilih kembali untuk berbagi kepada kaum fakir dan miskin dalam bentuk pembagian dari hewan. Dengan bertobat kita akan menjauhkan kita dari sifat bakhil atau kikir dan tamak serata untuk tidak berkorban. Dan dengan berkorban kita turut serta menyiapkan syariat Islam, khususnya berkorban dengan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan segi aspek sosial, hikmah berkorban di hari raya, yaitu yang pertama dengan berkorban kepekaan dan kepedulian sosial kita terhadap orang yang tidak mampu, khususnya saudara-saudara kita yang masuk kategori fakir dan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan protein hewani atau tidak mampu membeli daging karena ekonomi lemah. Dengan hari raya Idul Adha muncul kepedulian kita itu berbagi dan berkorban kepada orang miskin melalui kepentingan. Hikmah yang kedua dari aspek sosial, dengan berkorban di hari raya Idul Adha, maka meningkat solidaritas sosial kita kepada sesama muslim, sesama penganut agama Islam dalam berbagi dan berbagi dari hasil penyembelihan hewan. Di hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasrik, yaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Dan dengan berkorban dari segi aspek sosial, maka kita dapat meningkatkan kesejahteraan kaum fakir dan miskin dan menikmati kebahagiaan di hari raya Idul Adha ini. Dan terakhir dari segi aspek ekonomi, dengan itu berkorban menunjukkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan segi aspek ekonomi yang pertama dapat meningkatkan pendapatan para peternak, tukang seli, penjual daging, dan penjual perempuan terkait dengan pemasak. Dan berikutnya lagi, dengan berkorban segi aspek ekonomi banyak dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Berikutnya lagi dari segi aspek ekonomi dengan berkorban maka meningkatkan lapangan kerja, yaitu para pekerja dapat membuka lapangan kerja dengan beternak, hewan ternak, membuka kambing, kerbau, sapi, dan sejenisnya, dan juga membuka lapangan kerja kepada penjual daging, tukang masak, dan juga olah daging. Dan yang terakhir dengan berkorban, para peternak dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungannya karena pupuk kandang berupa kotoran hewan ternak dapat menjadi pupuk bagi tanaman melalui. Sebagai kesimpulan dari tempat ini, bahwa mari kita menyisihkan sebagian pendapatan kita setiap tahun untuk berkorban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan sedapatlah sedikit hukum berkorban adalah bukan berkorban seperti akikah, tetapi berkeluarga. Jika kita termasuk orang yang berpenghasilan sedang atau menengah, jika salah satu kepala keluarga sudah berkorban dan mengatasnamakan anggota keluarga, maka dulu kewajiban untuk berkorban bagi yang berkemampuan menengah bawah. Tetapi jika mampu, Rasulullah mengajar siapa yang mampu berkorban, apalagi berlebihan, lalu tidak berkorban, maka jangan mendekati masyarakat. Sudah saya singkat ini ada yang kesimpulannya bahwa berkorban mengandung kembali dari aspek sosial, ekonomi, dan aspek spiritual. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil wa nafa'ani yang dibagi hidayah yang bersedih hati. Bertambahlah beliau itu tidak mahu innahu wasami'ul alim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innal hamidum majid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat pada apa yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberikan rahmat, menjaga kita dari berbagai macam musibah, dan Indonesia tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan negeri kami dari berbagai macam musibah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pemimpin kami di tingkat pusat dan daerah pemimpin yang amanah, fadhlan abdin dan sini. Allahumma ghfir lana wa walidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wati wa ya qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-yawma wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma suti tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal sabbihun bi ayyatika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minadh shalihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis